Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fikih yang diampu oleh Ibu Nur Asya Ahmad, SHI, MA. Jadi, sebagai mahasiswa PAI dan juga calon guru agama di masa depan nanti, sebenarnya seberapa penting sih usul fikih ini untuk saya pelajari? Melihat kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang, mungkin akan banyak di antara masyarakat atau murid-murid saya nantinya yang itu akan mengalami atau memasuki fase berselisih antara satu sama lain karena melihat ada perbedaan di antara cara mereka beribadah. Nah, jadi ketika saya mempelajari usul fikih ini, saya tahu bahwa dalam Islam perbedaan itu sangat wajar terjadi. Dan sebagai calon guru, dan insya Allah menjadi guru kelak, saya akan menjadikan usul fikih ini sarana saya untuk mengajarkan kepada murid-murid saya bahwa perbedaan di Islam itu sangat-sangat wajar terjadi. Dan perbedaan-perbedaan itu terjadi karena adanya perbedaan cara menafsirkan dalil-dalil dan istinbat hukum dari para ulama. Kemudian untuk ruang lingkup usul fikih, itu yang pertama adalah dalil-dalil syariat. Dalil-dalil syariat ini dibagi menjadi dua. Ada yang muttafaqun alaih dan ada yang mukhtalaf alaih. Muttafaqun alaih itu adalah dalil-dalil yang disepakati oleh mayoritas ulama untuk digunakan, yaitu seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan mukhtalaf alaih adalah yang penggunaan itu masih diperselisihkan oleh para ulama, yaitu seperti istihsan, maslahah mursalah, az-zari'ah, urf, dan dalil-dalil lainnya itu masih diperselisihkan oleh para ulama dalam penggunaannya. Kemudian yang kedua itu adalah kaidah-kaidah dalam memahami teks syariat. Misalnya cara memahami larangan dan juga perintah. Kemudian membedakan mana teks yang umum, mana yang khusus. Kemudian untuk menentukan lafaz-lafaz tertentu. Nah, jadi ayat Al-Quran dan juga hadis itu tidak bisa dipahami secara sembarangan. Harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada pada usul fikih ini agar tidak terjadi kesalahpahaman penafsiran. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan tentang ijtihad dan mujtahid. Disinilah usul fikih itu benar-benar terlihat fungsinya, karena ilmu ini menjelaskan bagaimana ulama menggunakan dalil dan kaidah untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang belum dijelaskan secara langsung dalam nas. Nah, hal ini juga dalam pembahasan ini juga menyatakan bahwa usul fikih ini adalah ilmu yang terus hidup dan terus berkembang, tidak kaku dan terus mengikuti zaman. Kemudian selama belajar usul fikih ini, materi yang paling menarik menurut saya pribadi yaitu adalah tentang ijtihad. Kenapa? Karena ijtihad ini menunjukkan bahwa usul fikih ini bukan sekadar kumpulan-kumpulan teori saja, tetapi juga merupakan ilmu yang hidup dan berfungsi. Karena apabila tidak ada ijtihad, maka hukum Islam itu akan terhenti pada persoalan-persoalan klasik dan tidak bisa menjawab persoalan-persoalan kontemporer atau tantangan yang terjadi pada saat ini. Nah, sebenarnya apa itu ijtihad itu? Ijtihad itu adalah upaya sungguh-sungguh seorang mujtahid untuk menentukan suatu hukum yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Ijtihad ini juga memiliki dasar yang kuat, yaitu dasarnya dari hadis yang ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi pemimpin di Yaman sebagai gubernur di sana. Kemudian Nabi menanyakan kepada Mu'adz bin Jabal, bagaimana apabila nanti datang kepadamu persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah? Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, aku akan menggunakan akalku. Nah, ini adalah hukum atau dasar landasan dari
dibolehkannya ijtihad ini. Kemudian juga pada pembahasan ini itu membahas tentang syarat-syarat mujtahid, bahwa tidak sembarang orang boleh melakukan ijtihad. Ada syarat-syarat tertentu seperti mendalami bahasa Arab, Al-Quran, hadis, dan disiplin-disiplin ilmu yang lainnya, sehingga tidak sembarang orang bisa berijtihad. Harus didasari oleh kemampuan ilmu yang sangat-sangat kuat, sehingga hasil ijtihad tersebut bisa digunakan oleh khalayak umum. Nah, selain itu juga, selain syarat-syarat mujtahid tadi, mujtahid itu memiliki tingkatan-tingkatan. Nah, yang paling atas itu adalah mujtahid mutlak. Kemudian turun lagi mujtahid mazhab, kemudian mujtahid tarjih. Nah, ini menunjukkan bahwa ijtihad itu memiliki struktur dan jenjang keilmuan yang jelas. Hal ini semakin menegaskan bahwa perbedaan hasil fikih bukan sesuatu yang asal-asalan, tetapi lahir dari perbedaan kapasitas dan metode istinbat hukum. Sekian video yang saya buat. Selebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.